Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dinisa Nika Putri, PPL dari Universitas PGRI Semarang, yang akan mengajar kalian di mata pelajaran fisika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi. Mungkin pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang usaha. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi. Nah, di sini saya menyiapkan PowerPoint dan ringkasan materi untuk kalian pelajari di rumah nantinya. Yang pertama kita akan belajar tentang materi energi. Nah, di sini energi ada banyak sekali bacanya ya. Nah, yang pertama itu kita tentang energi potensial dan energi kinetik. Untuk yang pertama, kita mulai dengan pengertian energi. Energi yaitu ukuran kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang usaha ya. Jadi, kerja itu sebagai usaha. Nah, energi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan energi, baik secara kita sadar maupun tidak sadar. Misalnya ketika kita sedang berjalan, kita memerlukan energi. Nah, begitu juga ketika kita sedang mendorong meja, mengangkat barang, dan berlari, juga lain sebagainya. Kita memerlukan energi untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini terdapat banyak sekali jenis dari energi. Nah, yang utama yang akan kita pelajari yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, gabungan dari energi kinetik dan energi potensial itu disebut dengan energi mekanik. Ada juga bentuk energi yang lain, yaitu energi bunyi, energi cahaya, energi panas atau kalor, energi nuklir, dan energi kimia. Nah, untuk kita bahas sedikit tentang hukum kekekalan energi. Beralih ke PPT. Nah, di sini hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, di kehidupan sehari-hari ternyata kita sering menjumpai peristiwa dari hukum kekekalan energi ini. Contohnya, energi yang pertama ada energi listrik menjadi energi bunyi yang biasanya kita jumpai pada setrika. Terus ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya itu seperti dua permukaan benda yang digosokkan terus-menerus akan menghasilkan panas. Contohnya ada dua permukaan buku yang digerakkan, digesekkan terus-menerus akan menghasilkan panas. Lalu ada energi listrik menjadi energi gerak. Pada kipas angin ya, energi listriknya diubah menjadi gerak sehingga kipas anginnya itu menghasilkan angin. Nah, sekarang kita beralih ke bentuk energi yang pertama, yaitu energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, kata kinetik asalnya dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang artinya bergerak. Nah, jadi sini nilai energi kinetik berkaitan erat dengan massa dan kecepatan dari benda. Nah, besarnya energi kinetik berbanding lurus dengan besarnya massa dan berbanding dengan kuadrat kecepatan gerak benda tersebut. Nah, di sini ada contoh dari energi kinetik, yaitu truk yang bergerak, lalu ada ketika kamu sedang berlari, dan berbagai gerak lainnya. Gitu ya. Nah, ada contoh lain juga yang bisa kita amati saat kita melempar batu. Nah, batu yang kita lempar pasti memiliki kecepatan. Nah, oleh karena itu, dia memiliki energi kinetik. Energi kinetik dari batu ini dapat kita lihat dampaknya ketika ia menembus sasaran di depannya. Nah, dari contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, kita juga bisa mengartikan bahwa energi kinetik
yaitu diartikan sebagai suatu kemampuan dalam melakukan upaya agar bisa bergerak dengan massa tertentu sampai mencapai kecepatan tertentu. Nah, semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Nah, misalnya kendaraan yang sedang melaju, semakin kencang kecepatan kendaraan tersebut, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Nah, benda yang massa dan kecepatannya besar, maka energi kinetiknya juga pasti besar. Begitu pula sebaliknya, benda yang massa dan kecepatannya kecil, maka energi kinetiknya juga akan kecil. Nah, ini sesuai dengan rumus dari energi kinetik, yaitu setengah mv², di mana m adalah massa dari benda, satuannya kilogram, v-nya kecepatan, satuannya meter per sekon, EK-nya energi kinetik, satuannya joule. Lalu di sini ada contoh soal ya. Sebuah mobil memiliki massa 50 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Itu energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Nah, berarti kita menghitung energi kinetik pada kelajuan 25 meter per sekon. Nah, apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, di sini kita ketahui massa mobil adalah 500 kg. Kecepatan mobilnya 25 meter per sekon. Nah, yang ditanya energi kinetik dan kejadian jika mobil direm mendadak. Nah, setelah kita mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanya, kita menghitung energi kinetiknya. Nah, di sini rumus dari energi kinetik tadi kan VK sama dengan setengah mv². Nah, di sini jadi di sini setengah, M-nya 500 dikali 25 meter per sekon kuadrat ya. Nah, lalu di sini kita jumlahkan semuanya. Nah, setelah kita jumlahkan setengah dikali 500 kali 25 kuadrat, nah kita dapat hasilnya 156.250 joule. Joule ya. Nah, jadi energi kinetik dari mobil dengan massa 500 kg yang melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon, yaitu 156.250 joule. Nah, apa yang terjadi jika mobil tersebut direm secara mendadak? Nah, ketika mobil direm, mobil akan berhenti ya. Energi kinetik akan berubah menjadi energi panas dan energi bunyi yang ditimbulkan oleh gesekan antara rem dan as roda dan juga ban mobil dengan jalan. Nah, ketika kita rem mendadak, misalnya motor yang kita kendarai biasanya ya, kita rem mendadak, pasti akan terdengar ada suara bunyi gesekan ban dengan jalan ya. Dan juga di situ ada gesekan antara rem dengan as roda. Nah, jadi di sini untuk contoh soal yang pertama, yang energi kinetik sudah jelas ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau posisinya. Nah, di sini berbeda dengan energi kinetik yang wujudnya tadi cukup jelas ya, yaitu ketika benda bergerak. Nah, di sini energi potensial tidak memiliki wujud tertentu. Hal ini disebabkan karena energi potensial pada dasarnya adalah energi yang sifatnya masih berupa potensi atau tersimpan, dan baru akan keluar ketika ia berubah posisinya. Nah, contoh energi potensial yang mudah
kita temui, yaitu energi potensial pada pegas. Nah, ketika kalian menekan pegas, pegas tersebut memiliki energi potensial yang tersimpan. Nah, ketika kalian melepaskan pegangannya pada pegas, maka pegas tersebut melakukan dorongan. Nah, hal itu terjadi karena energi yang tersimpan dalam bentuk energi potensial itu telah terlepas. Nah, selanjutnya ada rumus energi potensial. EP sama dengan M kali Q kali H, di mana EP merupakan energi potensial, satuannya Joule, massa, M-nya massa, satuannya kilogram, G-nya gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H-nya ketinggian. Ya. Lalu di sini ada contoh soal. Sebuah mangga bermassa 500 gram tergantung pada ketinggian 7 meter di atas tanah. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah energi potensial yang tersimpan pada mangga tersebut. Di sini kita ketahui ada massanya 500 gram, jadikan kilogram ada 0,5 kilogram, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, H-nya 7 meter. Nah, berhubung di sini di soalnya diketahui gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, jadi kita masukkan ke soal nanti juga 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ada juga soal yang menggunakan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kalian tidak usah bingung ya. Nah, di sini yang ditanya adalah energi potensial dari mangga tersebut kan. Nah, sekarang kita jawab. Tadi rumus energi potensial kan EP sama dengan M G H. Nah, di sini 0,5 dikali 10 dikali 7. Nah, di sini kita jumlahkan 0,5 dikali 10 dikali 7. Hasilnya 35. Nah, yang ketiga ada energi mekanik. Tadi di awal kita sudah bahas, energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, di sini energi mekanik adalah jumlah total antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi mekanik memiliki sifat yang tertentu, yang unik, yaitu bahwa pada pengaruh gaya konservatif, jumlah energi mekanik akan selalu sama, walaupun nilai energi potensial dan kinetiknya berbeda. Nah, ada contoh dari perubahan energi mekanik ya, yaitu ada mesin uap, mesin uap itu biasanya ada di kereta api. Nah, mesin uap itu berjalan dengan menggunakan uap energi panas. Nah, energi panas ini diubah menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menjalankan lokomotif atau kereta api tadi. Nah, ini adalah merupakan contoh dari perubahan energi mekanik. Ini juga ada contoh sebuah mangga yang matang di pohon. Nah, saat berada di pohon, mangga tersebut memiliki energi potensial karena posisinya dan tidak memiliki energi kinetik karena diam. Nah, tadi kita tahu kan energi kinetik itu yang bergerak ya. Nah, karena di sini mangganya masih di pohon, posisinya masih di atas pohon, jadi dia hanya memiliki energi potensial. Nah, tapi ketika mangga tersebut telah matang dan jatuh, energi potensialnya akan berkurang karena posisinya telah berubah. Sementara energi kinetiknya meningkat karena kecepatannya terus menambah. Nah, kalau mangga jatuh dari pohon, semakin ke bawah, kecepatannya akan semakin bertambah. Nah, hal itu sebanding dengan energi kinetiknya. Jadi, kecepatan sebanding dengan energi kinetik. Kalau kecepatannya tinggi, energi kinetiknya juga akan tinggi. Nah, ada juga ketika melihat roller coaster.
ketika roller coaster itu berada di puncak ketinggian, maka roller coaster itu akan berhenti sejenak. Nah, ketika dia posisinya diam itu, dia memiliki energi potensial. Dan energi kinetiknya tidak ada karena roller coasternya sedang diam ya. Nah, ketika roller coasternya mulai meluncur, nah di situ energi kinetiknya akan meningkat. Semakin dia terjun ke bawah, energi kinetiknya akan semakin besar. Nah, di sini energi mekanik tadi adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Dimana EM sama dengan energi kinetik, EK-nya EM energi mekanik, EK-nya energi kinetik, EP-nya energi potensial. Nah, ada contoh soal apel yang bermasa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, itu energi mekanik pada apel. Nah, di sini kita ketahui ada massa bendanya 300 gram, kita ubah menjadi kilogram, 0,3 kilogram, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian dari pohonnya itu, ketinggian apelnya, bukan ketinggian pohonnya ya, ketinggian dari apelnya itu 10 meter. Nah, di sini ditanya energi mekanik dari apel. Jawabannya, benda jatuh dan tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetik atau EK diasumsikan bernilai 0. Nah, di sini kan benda jatuh kita tidak tahu kecepatannya itu berapa, jadi kita asumsikan sebagai 0. Selanjutnya kita kerjakan untuk yang mencari EM-nya ya. Nah, tadi kan rumus energi mekanik EM sama dengan EP plus EK. Nah, karena di sini EK-nya 0, jadi hanya tinggal EP. Nah, EK-nya 0. Sini jadinya EM sama dengan EP. Nah, kita lanjutkan. Dengan EM sama dengan EP. Nah, rumus energi potensial tadi M G H. Tadi kan ada massa dari apelnya tadi berapa? 0,3 dikali gravitasinya 10, ketinggiannya 10. Jadi kita masukkan ke rumus 0,3 dikali 10 dikali 10. Nah, setelah dijumlahkan ternyata hasilnya 30 Joule. Jadi energi mekanik dari buah apel yang jatuh tadi adalah 30 Joule. Nah, sampai situ paham ya. Nah, selain dari ada ringkasan materi yang telah kita bahas hari ini, terdapat juga PowerPoint. Nah, di sini ada jelas ini ya, lebih ke intinya energi kinetik apa pengertiannya, lalu ada langsung rumusnya juga. Di sini ada energi potensial ya. Nah, kenapa di sini ada kode QR? Kode QR ini bisa kalian scan menggunakan aplikasi unit AR. Nah, di sini berisi contoh dari energi potensial. Tadi kan ada saya contohkan pegas. Nah, di sini ada gambar pegasnya ketika dia meregang dan juga dia ditekan juga ada. Lalu ada energi kinetik, pengertian dan rumusnya juga lengkap ada ya. Lalu ada energi mekanik. Nah, di sini juga kalian bisa scan menggunakan aplikasi unit AR. Nah, ketika di scan di sini ada contoh dari energi mekanik yang tadi saya sebutkan, ada mesin uap. Nah, di sini ada gambar animasi dari kereta uap.
Nah, di sini ada tugas. Nanti akan saya share tugas kalian di Google Classroom. Lalu ada praktikum mandiri sesuai dengan video nanti yang saya share juga. Nah, tadi pada PowerPoint kan sudah ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama yaitu tentang soal tentang energi potensial, kinetik, dan mekanik. Nanti akan saya share soal-soalnya. Lalu tugas yang kedua yaitu tugas praktikum mandiri sesuai dengan video yang akan saya share juga. Nah, di tugas yang kedua ini kalian membuat praktikum yang nanti direkam juga sesuai seperti video yang akan saya share ini. Nah, di situ tujuannya kalian dapat membuktikan apakah praktikum mandiri kalian itu sama dengan kesimpulan dari video yang saya share ini. Yaitu di sini ada kesimpulan dari video praktikum yang saya share ini, yaitu semakin besar jarak yang diberikan, tarikannya itu semakin besar energi potensialnya. Nah, di sini praktikumnya itu kalian memerlukan 3 bahan, yaitu pertama beban. Nah, beban yang di dalam video ini berupa balok mainan. Kalau kalian tidak ada balok mainan, bisa menggunakan batu. Dan yang kedua ada karet. Karetnya itu bisa untuk karet pakaian. Nah, yang ketiga ada penggaris. Nah, itu kalian melakukan langkah kerjanya sesuai dengan videonya. Nanti akan saya berikan juga lembar praktikumnya. Untuk yang videonya dikumpulkan minggu depan, dan ya tugas soal energinya itu nanti malam ya. Nah, nanti kan saya share semuanya di Google Classroom. Apabila ada yang ditanyakan, langsung bertanya saja di Google Classroom. Nah, jadi kalau ada yang kurang jelas tentang materi ini, nanti langsung bertanya di Google Classroom, nanti kita akan diskusi bersama di sana. Nah, jika mungkin di Google Classroom sudah banyak bertanya tapi masih ada yang susah untuk menangkap materinya, mungkin saya akan buatkan video lagi atau kita bisa bertemu di aplikasi Zoom. Dan juga jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang daya, jadi kalian harus persiapkan untuk belajar tentang daya sebelumnya ya. Nah, mungkin cukup sekian dari video saya pada hari ini. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Nanti ketika sudah saya koreksi, akan saya langsung berikan nilainya di Google Classroom dan kalian bisa langsung melihat nilai kalian. Dan untuk videonya juga jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan besok, akan saya koreksi juga. Nah, nanti untuk yang nilai tertinggi dan untuk yang aktif juga akan mendapatkan poin. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah kalau tidak ada kegiatan yang mendesak ya. Tetap jaga kesehatan.